Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya Raden Arya Pradana. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Petir, tempat Bumi Arya itu berpijak, di mana Desa Petir sendiri itu adalah tempat alamat Bumi Arya. Nah, kalau alamat Bumi Arya kan di Jalan Petir, Dusun Siono B, Betul. terus Kelurahan Petir, Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, pada kali ini kita akan berbincang santai dengan tokoh masyarakat Desa Petir, dan juga saat ini beliau sebagai tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Pak Lurah Desa Petir. Oke. Ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu bersama Pak siapa ini? Pak Sarju. Pak Sarju. Pak Sarju, nama lengkapnya siapa Pak Sarju? Sarju SIP yang aja. Sarju SIP. Jadi Pak Sarju ini adalah Lurah Desa Petir dari kapan Pak Sarju? Dari tahun 2014 2014 sampai dengan tahun 2019 itu periode pertama. periode pertama. Kemudian alhamdulillah kami diberi kepercayaan oleh warga masyarakat. Yang kedua, ini tahun 2019 besok sampai dengan tahun 2025. Alhamdulillah. Berarti ini sudah periode kedua nggih? Kedua, kebetulan kemarin untuk pencalonan yang kedua ini ya dengan istri saya. Jadi calonnya ya saya sama istri saya. Jadi calonnya Pak Sarju dengan Bu Sarju. Iya. Jadi wah nggak bisa ngebayangin itu gimana pas lagi kampanye nih. Itu pun kampanye juga kami lakukan sesuai dengan aturan dari KP. Karena apa? Karena yang saya dari aturan pemerintah juga membuat visi misi penyampaian di balai kelurahan, kemudian juga dilakukan dengan kampanye bersama-sama ya. Semuanya kita lakukan proses-proses sesuai dengan aturan dalam pilihan lurah itu. Pilihan lurah. Jadi rumah tangga iya, profesional iya, masyarakat iya. Nah itu luar biasanya Pak Sarju. Dan kami terima kasih kepada warga masyarakat Kelurahan Petir yang sudah memberikan kepercayaan kami bahwa untuk selama ini kami diberikan kepercayaan untuk memimpin di Kelurahan Petir, bahkan yang periode kedua ini ya tidak musuh ya, tapi untuk kita calon hanya istri itu kan bagi kami ini merupakan kebanggaan bagi kami karena kami diberi kepercayaan oleh warga masyarakat untuk memimpin Kelurahan Petir ini. Alhamdulillah. Nah ini di sini juga kita alhamdulillah bisa berkumpul ya kan. Nah ini tuh terus terang
Bumi Arya ini kan apa ya? Insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan launching dan insya Allah akan mulai beroperasi. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Nah, Pak Sarjo, saya mau tanya, Desa Petir ini itu secara geografis itu bagaimana? Di wilayah Kelurahan Petir secara geografis ini bertempat di tengah-tengah yang berada di Kapanewon Rongkop. Karena apa? Karena di Kapanewon Rongkop ada 8 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Petir, kemudian Botodayaan, kemudian Bohol, Pringombo, Melean, Karanguni, Semuge, dan Pucanganom. Sehingga di Bumi Arya ini di tengah-tengah di antara letak geografis di Kapanewon Rongkop ini. Gitu. Secara geografis berarti di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah ya. Iya. Nah, kalau untuk secara konturnya sendiri itu memang pegunungan atau gimana? Memang di Kapanewon Rongkop ini semuanya adalah pegunungan. Meskipun ada dataran yang rendah, itu sebagian tetap pegunungan itu. Pegunungan ya. Iya. Berarti ini sahabat Raden Arya ini pegunungan, berarti hawanya ini kita ini kira kisaran sekitar jam 11 kurang, setengah 11 jam 11 kurang kita ini hawanya alhamdulillah sejuk. Iya. Kondisinya seperti ini. Nah, Pak Sarjo, saya mau tanya nih. Tanggapan dari masyarakat dari awal sampai akhir itu bagaimana sih tentang Bumi Arya? Tanggapan dari warga masyarakat ini, kami dituakan di Kelurahan Petir sangat antusias. Karena apa? Karena di mana-mana warga masyarakat untuk berkumpul itu selalu membicarakan keberadaan Bumi Arya ini. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kami dari jajaran pemerintah Kelurahan Petir atas kehadiran Raden Arya membuka Bumi Arya yang berupa homestay dan taman kuliner ini, harapan dari warga masyarakat bisa untuk pemberdayaan masyarakat, yang mana pemberdayaan itu pasti melibatkan warga masyarakat setempat, yang akhirnya nantinya harapan kami ini bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Petir ini pada umumnya gitu. Nah, apakah jadi supaya sahabat Raden Arya semuanya tahu juga yang menonton channel YouTube saya tahu, Desa Petir ini sebelum adanya Bumi Arya tempat wisatanya apa? Untuk di kawasan Kelurahan Petir sebelum Bumi Arya berdiri ini memang ada acara pada saat-saat event tertentu dengan pengertian untuk upacara adat ataupun bisa disebut dengan upacara religius itu. Karena di sini ada petilasan Mbah Jobeh yang itu setiap tahun pun dilakukan dengan upacara adat sebenarnya itu. Kemudian setelah datanya Bumi Arya, kemudian pada tahun ini juga ini kami dari Dinas Kemensos Pusat mendapat program kaitannya dengan taman bermain anak yang kedepannya ini bisa digunakan untuk kemah, untuk tempat bermain anak, khususnya itu ada panggungnya, ada rumah bermain, ada permainan, itu semuanya adalah dari dana Kemensos Pusat gitu. Kemensos Pusat. Iya, dan saat ini sudah dilakukan untuk pembenahan. Itu letaknya di Telaga Deleng, itu tepatnya di Padukuhan Petir A itu. Petir A. Oh, berarti untuk dari Bumi Arya sendiri itu nggak jauh ada taman bermain anak? Ada. Itu luasnya berapa Pak Sarjo? Kalau luasnya itu hampir 5 hektar pun ada. 5 hektar ya? Luasnya karena itu kebetulan berada di tanah kas desa ataupun tanah Sultan Ground. Sehingga manakala nanti di perkembangan zaman ini bisa dilakukan sebagai bentuk wisata. Kemarin dari Bu Kepala Dinas Sosial DIY
Bu Kepala Dinas Sosial Gunung Kidul memberikan apresiasi karena itu cukup bagus manakala didatangi oleh anak-anak, kemudian di tempat untuk gunakan untuk bermain dan sebagainya itu. Alhamdulillah. Dengan harapan nantinya juga untuk mengurangi anak-anak itu dengan bermain HP ini seperti itu. Gadget, bermain gadget. Iya. Nah, terus Pak Sarju, saya tertarik dengan tadi Pak Sarju tentang wisata religi Mbah Jobe. Seperti apa sih Mbah Jobe itu? Bagaimana cerita yang di masyarakat itu bagaimana? Mbah Jobe ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh juru kunci Kinoto Sukamto, bahwa Mbah Jobe itu adalah bentuk-bentuk dulu sebagai petilasan saja di sekarang ini. Pada saat zaman Mojopahit, pada saat itu cerita dari Mbah Kamto sebagai juru kunci yang sekarang ini menjadi turunan ke-13, itu kan pada saat awal mulanya ada warga yang pada saat di tengah ladang karena juga tanaman yang mengering dan dia sangat susah, dia mengheningkan cipta sejenak menyampaikan kapan tanaman ini mudah-mudahan minta ridho kepada Allah bisa untuk pulih kembali. Ternyata dengan sekejap mata ini tanaman yang berada di situ itu semuanya bisa pulih kembali sesuai dengan harapan beliau. Sehingga sampai saat ini pun Ki Juru Kunci Kinoto Sukamto itu setiap tahun tetap dilakukan untuk upacara adat sebagai bentuk untuk nguri-uri budaya yang ada di Jogja ini, seperti itu. Oke, jadi itu wisata religi. Jadi di Desa Petir itu untuk Bumi Arya itu berarti untuk pondok wisata dan rumah makan yang pertama di Desa Petir. Kedua, insya Allah akan menyusul taman bermain anak. Ya. Nah, ini bukan saingan. Bukan saingan. Jadi sahabat Raden Arya, kita katakan di depan ini bukan saingan, karena kita untuk masyarakat saling bahu membahu. Karena kita yakin kok kita itu punya tanggung jawab ke depannya masing-masing. Kita bukan saingan, karena kami punya prinsip sekalian nanti manakala ada warga yang datang ke Bumi Arya kebetulan lewat di taman edukasi bermain anak, sekalian hanya mampir aja lah, tapi kami tidak membuka apa, hanya kita mempersiapkan tempat bermain anak, panggung pentas dan sebagainya, itu aja. Karena dana dari Kemensos hanya 100, dana dari Kemensos itu ada 150 juta dan pekerjanya adalah semuanya gotong royong, tidak ada apa pekerja, karena warga kami sangat antusias untuk menerima program. Harapan juga biar nanti anak-anak bisa bermain di situ. Gitu. Jadi dana Kemensos yang didapatkan rezeki, yang diberikan rezeki kepada masyarakat Desa Petir itu sebesar 150 juta dan masyarakatnya gotong royong. Tidak ada upah pekerja, nggak ada sama sekali. Tidak ada upah pekerja. Itulah kita membangun masyarakat itu, kita akan kembali kok. Semuanya akan kembali ke kita. Nah, seperti halnya nih tadi Bumi Arya. Bumi Arya kan di sini insya Allah akan ada rumah makan, pondok wisata penginapan, terus ada arena camping, ada arena trekking hiking ya, dan insya Allah nanti ada tempat pengobatan juga. Nah, alhamdulillah juga sahabat Raden Arya Pradana, dari Januari sampai sekarang itu alhamdulillah saya bisa membantu masyarakat itu insya Allah sudah hampir 400 lebih. Bahkan waktu pertama kali saya meeting itu aparatur desa itu juga alhamdulillah banyak yang berobat. Nah, ini tuh kalau kita melihat secara bijaksana, kan ada yang mengatakan kepada saya, Pak Sarju, nanti di situ ada ini. Karena di sini ada ini, di sini ada Bumi Arya, makanya dibangun situ. Saya katakan kemarin, itu adalah pikiran yang menurut saya kurang tepat. Karena porsinya masing-masing, tujuannya kita sama-sama. Walaupun kita punya manajemen masing-masing, tapi kita tujuannya sama.
kita adalah memikirkan masyarakat. Nah, seperti yang Pak Sarju bilang bahwa saat pembangunan itu tidak ada upah pekerja. Tidak ada sama sekali. Karena dana yang digelontorkan itu yang didapat rezeki dari Kemensos Pusat itu 150 juta harus dimaksimalkan dengan seksama, dengan perencanaan yang matang. Kalau Bumi Area memang milik perseorangan, milik saya pribadi. Tapi ini bisa menjadi poin yang saling menguatkan. Ada yang bilang ke saya, Desa Petir itu ibaratnya itu gersang atau tidak punya potensi, atau masyarakatnya kurang bisa, istilahnya itu kurang bisa ada pariwisata. Tapi kan ternyata kita semua kita buktikan kan bahwa pembangunan ini juga oleh masyarakat Petir. Betul ya, betul, Pak Sarju, ya. Jadi pembangunan Bumi Area ini saya alhamdulillah melibatkan masyarakat Petir. Terus pekerja saat ini yang di sini ini juga masyarakat Petir. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan kesempatan kepada orang, itu insya Allah orang tersebut kalau memang punya niat dan bisa mampu, dia pasti akan mengerjakan. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah jangan menghakimi seseorang dari apa yang dilihat. Betul ya? Betul. Betul. Nah, ini Pak Sarju kan sama saya terus terang disupport sekali masalah Bumi Area dari saya pembelian sampai terakhir ini insya Allah launching ya, kita sudah persiapkan dan insya Allah sahabat Raden Arya Pradana ditunggu launchingnya Bumi Area dalam waktu dekat itu insya nanti akan insya Allah akan berkembang. Kita akan berkembang bersama dengan masyarakat. Nah, Pak Sarju, saya mau tanya kepada Pak Sarju. Karena waktu itu kan Pak Sarju tahu kan gimana saya sore-sore ya kan datang pertama kali. Pak Sarju masih ingat nggak? Atau pertanyaannya saya rubah begini. Apa yang Pak Sarju ingat dari pertemuan pertama rencana pembelian saya di sini yang ada pertentangan? Karena sebelumnya saya kan rencana tidak beli di sini, tidak membangun Bumi Area di sini, tapi akhirnya saya memutuskan di sini karena saya terlanjur sayang, jatuh cinta dengan masyarakat sini. Nah, Pak Sarju, apa yang Pak Sarju ingat waktu kita pertama kali ketemu dan apa kesan, apa yang dalam pikiran Pak Sarju waktu itu? Pada saat kita bertemu pertama kali, kalau nggak salah itu waktunya 4:30 sore. Kebetulan Den Arya datang ke kelurahan dan kami pun belum pulang di kelurahan, masih di kantor kelurahan. Den Arya menyampaikan seandainya diizinkan oleh Allah, Pak Lurah, saya mau untuk kegiatan di Kelurahan Petir. Insya Allah nanti akan kami melakukan kegiatan kaitannya dengan Bumi Area. Dan setelah itu kami juga menanyakan, loh, kalau di Petir kan Nyuwun Sewu jauh dari perkotaan, berada di perkampungan, dan itu pun di pinggiran padukuhan, nah gimana? Kan saya seperti itu. Ternyata Den Arya ya jawab kami, tanya seperti itu, enggak, pokoknya ini kami tetap mau mengembangkan di Petir. Nah, setelah Den Arya menyampaikan saya mau mengembangkan di Petir, kami justru, loh, kok gitu ya? Padahal menurut perasaan saya di lokasi ini kan di pinggiran desa, isinya hanya gunung-gunung berbatuan. Ternyata setelah dilakukan dalam kurun waktu ya setahun kurang sedikit ya, karena dalam Den Arya datang ke kelurahan itu kalau nggak salah bulan Januari atau Februari itu. Januari? Ya, Januari. Desember kan ya, saya melayangkan surat ya. Itu. Setelah itu kami matur ke Den Arya, kalau memang benar mau digunakan untuk kegiatan homestay dan kuliner, ya monggo segera saja dilakukan untuk sosialisasi dengan masyarakat, proses alurnya sesuai dengan prosedur. Nah, ternyata sampai saat ini kita tinggal menunggu izin dari pemerintah daerah.
Nah setelah nanti izin itu keluar ya kami ucapkan terima kasih kepada Dan Arya karena apa? Mas sudah membantu kami dalam rangka intinya ini bagi saya adalah memberikan kesejahteraan bagi warga kami karena intinya adalah tujuan untuk pemberdayaan masyarakat kami itu Pak. Jadi sahabat Raden Arya Pradana ini tuh ketika Bumi Arya nanti berkembang itu akan ditanya yang punya siapa? Iya. Pak Lurahnya siapa? Iya, itu pasti. Pak Camatnya siapa? Dan kemarin juga beberapa kali saya silaturahmi dengan pasien-pasien saya. Terus terang banyak yang tidak menyangka. Iya. Banyak yang tidak menyangka dan tidak percaya bahwa Bumi Arya akhirnya berdiri. Iya. Bumi Arya akhirnya berdiri. Nah, Pak Sarju, menurut Pak Sarju bagaimana? Emang masyarakat juga seperti itu? Kaget atau gimana? Pada awalnya yang dulu memang tanahnya ini yang seperti bebatuan seperti itu, kemudian dalam jangka waktu kurun waktu setahun sudah seperti ini, mungkin juga terkejut loh. Ternyata seperti itu. Dan kami pun dari kelembagaan kelurahan, manakala ada kegiatan nantinya ke depan juga kami sangat berharap nanti ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan untuk rapat-rapat umum, baik di tingkat kelurahan, kemudian di Kapanewon, bahkan manakala di kabupaten ada agenda bisa nanti bertempat di sini. Karena apa? Karena di sini hawanya juga sejuk, enak dan seperti itu. Kapasitas di sini itu sekitar karena sekarang masih COVID ya. Okay. Ya walaupun insya Allah kita sudah menuju ke arah yang lebih baik itu kita masih menjaga protokoler, kita masih kapasitas kita buat di bawah 100 dengan kondisi seperti ini berjarak, jadi ya sekitar 80 masih bisa, masih banyak tempat yang bisa dimanfaatkan. Cuman memang kita sengaja tidak memaksimalkan ya Pak Sarju ya, karena kita mau menjaga kenyamanan juga, mau menjaga ini semua. Nah Pak Sarju, beberapa waktu yang lalu kan Pak Sarju kan matur kalih kula untuk agenda rapat ya di sini. Iya. Waktu itu kalau nggak salah rapat apa ya? Rapat untuk peningkatan kapasitas bagi pengurus BUMDes. Iya, BUMDes. Di sini. Kemudian dari ibu-ibu kader kesehatan juga pernah, bahkan malah sudah 2 kali di sini juga. 2 kali di sini. Nah, waktu rapat dengan kaderisasi peningkatan ya, BUMDes, itu tamu-tamu bagaimana Pak Sarju? Kami menghadirkan dari Pak Penewu, kemudian Pak Agung, kemudian juga dari Pak Dan Ramil, kemudian Pak Kapolsek, Babin Kamtipmas, Babinsa, semuanya juga kami undang untuk pendamping Kapanewon, pendamping desa juga kami undang di sini. Terus tanggapan mereka bagaimana? Tanggapannya ya bagi saya sangat luar biasa, memberikan apresiasi. Kenapa yang daerah di pelosok kok jadi seperti ini? Itu dia. Seperti itu. Jadi apa namanya? Memang apa ya? Memang ini tidak bisa diduga dan tidak bisa dinyana. Ya, apa namanya? Ya, kondisinya seperti ini. Bahkan beberapa pasien saya yang datang itu kan saya kasih tahu saya di Bumi Arya. Itu ngeri katanya. Kalau malam kan penerangan kan masih nggak ada, belum gelap, ada ya, gelap. Terus pemukiman jauh-jauh dari pedukan satu kemudian yang lain. Itu. Jadi apa namanya masih ini ya, masih pada kaget ya. Nah, Pak Sarju, saya mau tanya nih, ketika Bumi Arya ini berdiri, ya, kan prosesnya kan
dari Januari kita mulai berjalan, kemudian sampai sekarang ya, Pak Sarju. Kira-kira kalau dari Pak Sarju sendiri itu berharap dengan hadirnya Bumi Arya itu Desa Petir akan menjadi seperti apa? Harapan kami setelah Bumi Arya nanti diberikan izin dari dinas segera untuk dibuka, ini sangat berharap kami di Kelurahan Petir tetap perasaan kami itu membawa dampak yang sangat luar biasa bagi Kelurahan Petir, bagi kami khususnya. Mengapa kami matur membawa dampak yang sangat luar biasa? Karena setelah kehadiran, kedatangan, dibangunnya Bumi Arya ini kan tetap akan di mana-mana kan tetap akan menggema petir dan sebagainya. Itu sehingga di Petir sendiri nantinya semua kegiatan yang berbentuk wisata, yang berbentuk UMKM, kami yakin semuanya juga akan mengikuti, sehingga kedepannya kehadiran Bumi Arya tetap memberikan kesejahteraan bagi warga kami. Itu prinsipnya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sahabat Raden Arya ini Pak Sarju ini orang yang fighter untuk Bumi Arya, sangat support saya, dan kedekatan kami adalah kedekatan sebagai keluarga. Karena ketika saya memilih Bumi Arya itu menjadi tempat saya berpijak, itu saya memilih di sini itu semuanya itu sudah otomatis kita menjadi bagian dari keluarga. Iya. Betul ya Pak? Iya, betul. Nah, Pak Sarju, saya mau tanya. Tadi sudah wisata religi Mbah Jopen. Kemudian ada Bumi Arya. Terus ada tempat bermain anak-anak yang saat ini sedang progres sudah melakukan pekerjaan sudah melakukan pekerjaan ya. Karena dituntut dari Kemensos itu akhir tahun ya sudah selesai. Karena itu juga program dari pemerintah pusat itu. Jadi itu memang memang dikejar ya? Iya, kejar. Dan harapan kami nanti dari pendatang itu ya tujuannya kan Bumi Arya, tapi bisa mampir di wisata religius, bisa mampir di sekilas untuk datang saja di lokasi tempat bermain anak, meskipun tujuan utama di Bumi Arya. Kan seperti itu. Iya. Jadi sahabat Raden Arya, ini sesuatu yang menarik, bahwa ketika kita melihat dan bertanggung jawab terhadap sesuatu, itu kita pasti hati kita tuh akan tergugah untuk menyayangi, hati kita akan tergugah untuk bertanggung jawab. Nah, selain Bumi Arya, kemudian taman bermain anak, dan juga ada Mbah Jopen. Apalagi Pak Sarju yang yang kira-kira masyarakat Petir itu bisa tonjolkan? Bentuk-bentuk budaya. Karena Desa Petir pada tahun ini kita tinggal menunggu SK Gubernur, karena sesuai dengan hasil akreditasi dari rintisan Kelurahan Budaya menjadi Kelurahan Budaya. Alhamdulillah atas berkat dukungan dari semua warga masyarakat dan lembaga kelurahan termasuk Pamung Kelurahan ini mendapat peringkat kedua se-DIY. Sehingga nantinya setelah nanti kita diberikan kekancingan dari gubernur menjadi desa budaya ataupun kelurahan budaya, tetap kami nanti segala bentuk kegiatan, mungkin pentas sebagainya tetap akan kita lakukan seperti itu. Jadi status Desa Petir itu peringkat kedua dari seluruh desa se-DIY pada saat untuk akreditasi kelurahan budaya itu. Nah,
tadi Pak Sarju mengatakan desa kelurahan budaya. Itu maksudnya apa Pak Sarju? Warga masyarakat untuk selalu melakukan dari 5 aspek, untuk ada tradisi, kemudian tata nilai budaya, kemudian juga ada adat istiadat, kemudian juga bahasa sastra yang dilakukan oleh masyarakat. Semua komponen ini warga masyarakat juga sudah melakukan kaitannya dengan hal tersebut. Mungkin untuk ada tradisi pada saat ada istilah selikuran, ada istilah kirim duwo, ada istilah gumrek dan lain sebagainya. Ini sejak nenek moyang yang ada di wilayah itu tetap kita lakukan. Meskipun karena adat dan tradisi itu kalau disandingkan dengan agama kan beda. Sehingga kami matur ke semua masyarakat, antara agama dan budaya itu jangan dicampur adukkan. Betul. Budaya, agama ya agama, sehingga warga masyarakat ini sangat antusias. Setiap ada rasul, masih semua padukuan tetap ikut rasul semua. Itu kan merupakan adat yang ada di wilayah kita. Jadi Mbah Jobeh itu waktu itu ada rasulan ya? Iya, itu digunakan untuk upacara adat. Nah, banyak yang itu mungkin bertanya, rasulan itu apa sih Pak Sarju? Rasulan adat tradisi yang mungkin digunakan sebagai hari ulang tahunnya desa itu berada. Nah, tapi setelah kita lakukan untuk pembuatan sejarah Kelurahan Petir, beberapa dengan narasumber baik dari Mbah Juru Kunci, kemudian ke warga setempat, baik bahkan keluar desa. Ini nyuwun sewu, sejarah memang bagi saya ini juga agak sulit. Meskipun ada beberapa buku yang terbit, ini perbaikan pertama, kemudian setelah itu juga disempurnakan yang kedua. Kalau toh dan area nanti bisa untuk nyuwun sewu minta untuk sejarah desa pun di Kelurahan juga ada, karena sudah ada sejarah desa Petir. Berdirinya desa. Nah, sejarah berdirinya desa Petir. Itu ada. Sejarah berdirinya desa Petir. Itu sudah ada di perpustakaan. Di desa ada. Perpustakaan kelurahan desa. Nah, Pak Sarju, saya tanya lagi. Nah, di sini kan kalau nggak salah itu kan kemarin waktu saya mengajak rekan fotografer itu ada tempat yang dibuat meditasi oleh orang-orang Song gua. Nah, itu ceritanya bagaimana sampai terkenal dengan tempat meditasi, tempat tirakat itu gimana ceritanya Pak? Itu hanya naluri saja. Naluri itu peninggalan dari orang tua, dari nenek moyang. Nah, bahwa kami sejak awal matur antara agama dan budaya jangan campur adukkan. Ternyata banyak orang yang mempunyai kelebihan pada saat untuk meditasi. Memang di situ itu juga ada roh mungkin yang nampak kan seperti itu. Jadi itu dilihat oleh orang-orang tertentu. Tidak semua orang itu juga bisa mengetahui. Dan meditasi itu kalau di tempatnya Mbah Jobeh kan intinya adalah mendoakan ke Mbah Jobeh. Karena Mbah Jobeh itu sudah almarhum. Nah, orang-orang itu ya mendoakan, karena juga dulu yang membuat desa Petir itu beliau. Tetap kita juga kirim doa kepada beliau, mudah-mudahan dia di surga itu langgeng seperti itu. Amin. Ini jadi ternyata setelah bincang-bincang dengan Pak Sarju, potensi desa Petir itu banyak loh. Belum lagi telaga ya? Belum telaga Diling juga luas. Di mana itu Pak Sarju? Telaga Diling juga berdekatan dengan tempat bermain anak. Bahkan untuk Telaga Diling itu pada tahun 2019 kemarin ini mendapat program untuk bantuan rehab telaga. Itu yang pelaksanaan. Telaga apa? Telaga Tileng. Telaga Tileng. Itu kan mengapa kok sebut Tileng? Karena sesuai dengan blok persel tanah itu di Tileng kan seperti itu. Namanya itu Tileng. Seperti sini kok Siono B di Gunung Panjeran kan memang bloknya itu di Gunung Panjeran seperti itu. Ya, berarti Gunung Panjeran itu bukan alamat, tapi adalah
apa ya, blok ya, blok bagian bagian dari dari persil tanah ya, itu. jadi misalnya kalau misalnya kita umpamanya kita di komplek Ya. ada blok A, blok Ya, B, itu, blok C. ah. Tapi kompleknya itu utamanya apa? Iya. Misalnya kompleknya di Jogja, misalnya Kota Gede. Iya. Kota Gede ada di blok A, blok Nah, B, itu, blok C. seperti itu, Nah, kalau Gunung Panjeran itu bukan alamat tapi bagian. Karena Bumi Arya itu terletak di memang di Gunung Panjeran. Tapi alamatnya di Jalan Petir, Dusun Sionobe, Kelurahan Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Iya, betul. Jadi itu. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, soalnya kan kalau nggak salah Rongkop juga ada di Kulon Progo. Kalau nggak salah loh. Ada itu. Kalau nggak salah ya. Kemarin ada yang menyampaikan, Pak. Nah, Itu di sana juga ada Bumi Arya ya. Ngaten ya? Apa satu orang yang punya, kami jawab kalau itu kami juga kurang paham. Meskipun sama-sama Bumi Arya kan mesti kurang paham. Jawab kami sebenarnya kami juga belum pernah matur sama Den Arya. Selain Dipter apakah ada, kan belum pernah matur, sehingga kami jawabnya kami juga nggak tahu persis. tadi malam itu sudah ada Mas Tommy nanya sama Iya, saya. iya, Mas Cari. Iya. Nah, sahabat Raden Arya Pradana ini untuk silsilah dan bukan silsilah ya, tapi istilah ya. Iya. Sekarang itu camat itu tidak ada ya. Nggak ada, ada Penewu. Penewon Panewon, itu nggih. Kapanewon. Nggih, kecamatan jadi Kapanewon. Jadi sahabat Raden Arya ini khususnya di Jogja ya. Iya. Kapanewon itu adalah pengganti dari kecamatan. Betul. Kalau kelurahan, Desa. kades. Kades menjadi lurah. Kades menjadi lurah. Desa menjadi kalurahan. Oke. Ya, itu. Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Nggih. Terus Kapanewon Rongkop. Itu Kapanewon itu setara equal dengan kecamatan. Betul. Nah, terus di bawah itu adalah desa. Desa menjadi kalurahan. Nggih. Nah, Setelah adanya munculnya undang-undang keistimewaan itu. Nggih. Itu khusus untuk DIY. khusus Nggih, ini DIY. bukan seluruh Bukan provinsi se-Indonesia. loh ya, karena ini Khusus DIY. DIY. Karena Jogja itu mempunyai daerah keistimewaan. Iya, karena istimewa itu. Nah, itu. Kemudian ada istilah dukuh itu apa sih, Pak Sarju? Kalau dugo itu untuk bagian tugas pokok fungsi itu adalah yang ada kaitannya dengan ketugasan lurah. Jadi lurah itu mempunyai tugas pokok fungsi disampaikan kepada Pak Dukuh. Nah, Dukuh itu menyampaikan kepada warga masyarakat, baik itu semua kegiatan bidang pemerintahan, bidang sosial dan sebagainya. Itu. Tapi Dukuh itu sebutannya tetap Pak Dukuh. Dulu ada pada era sebelum saya jadi lurah ada kadus, kepala dusun. Ya, dulu kan kadus kan. Sekarang kan saya menjadi dukuh. Tapi hanya perubahan nomenklaturnya nama saja itu. Kan dulu kan padusunan, sekarang padukuhan ya itu. Dulu tuh padusunan dan namanya itu kadus. Kepala dusun. Kalau sekarang sudah dukuh. Iya, gitu. Jadi sahabat Raden Arya, ini kita sambil ngebahas tentang istilah-istilah yang mungkin akan bermanfaat di Jogja itu. Kok beda toh? Ya karena memang kita punya istimewa. Jogja itu ya istimewa. Jogja itu istimewa. Nah, termasuk untuk anggaran APBD provinsi itu mungkin kalau dibanding dengan provinsi juga beda. Karena kita istimewa. Karena kita punya keistimewaan. Karena ada dana keistimewaan cukup besar. Karena memang keistimewaan kita itu ya beda dengan yang lain. Kalau kita jelaskan juga mungkin meskipun di Aceh istimewa Aceh, tapi kan nyuwun sewu tidak seperti di Jogja juga. Betul. Meskipun juga diakui oleh undang-undang istimewa itu ada dua, mungkin Jogja sama Aceh, tapi kan nyuwun sewu di mata dunia mungkin kan tetap ya Jogja istimewa Yogyakarta. Jogja. Nah, jadi sahabat Raden Arya Pradana ini tadi belum dijawab. Cari itu apa sih? Cari itu perubahan yang nomenklatur yang dulu dari Sekdes. Nah, jadi dari sekretaris desa itu menjadi namanya menjadi Cari. Dulu kan sekretaris desa, sekarang Cari.
Nah, terus Gitu. ada yang tanya juga, Nggih. kalau ulu-ulu itu apa? Nah, ulu-ulu itu dulunya pada saat era yang dulu ada kemakmuran. Ha-ha. Setelah kemakmuran menjadi ekobank, Ha-ha. ekonomi dan pembangunan. Ha-ha. Nah, sekarang jadi ulu-ulu. 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 Nah, tapi tugas pokok fungsi itu masih sama saja sebagian. Kalau- Hanya beberapa poin yang mungkin pindah seperti itu. Nomenklatur fungsinya tetap Ya, sama. sama. Tanggung jawabnya tetap Ya, sama, cuman sama. istilahnya. Nah, Jadi istilahnya. ulu-ulu itu dulu itu kalau di pedesaan kan ada irigasi, Kemakmuran, terus kesejahteraan ekobank, masyarakat. nah, itu. Kemudian yang dulunya dari misalnya kami itu kan Mbah Kaum. Oh, Mbak Kaum. Ya, kami itu dulu Kaum. Kami ton itu apa Kami tua. Kami tua, ha. Kaum setelah kami tua terus menjadi bahwa sebenarnya masih kesra. Ha-ha. Nah, kayak sekarang yang terakhir menjadi kami tua itu. Kami Ya tua. perubahan, nah itu setelah disahkannya undang-undang pertemanan itu. Oke, jadi Ya. itu ya yang penyebabnya Iya. itu ya. Yang dulu keamanan Pak Aman loh, yang menjadi Jogoboyo. Oh, Jogoboyo. Karena itu disesuaikan dengan pada zamannya itu pada saat di Keraton Yogyakarta itu kan. Jadi Silakan, Nam. ini sahabat Raden Arya, bincang kita tentang keistimewaan Jogja itu banyak. Iya banyak. Dan jangan salah, Desa Petir yang mungkin sebagian orang, mungkin banyak orang tidak tahu ya tentang Petir. Tapi ternyata untuk masalah kebudayaan, kelurahan budaya, Iya. itu nomor 2 CDIY loh. CDIY. Dan itu insya Allah itu berkompetisi seluruh kelurahan ya. Seluruh SDI ya. Se-DIY, se-Jogja loh. Iya. Se-Jogja. Jadi jangan salah sahabat Raden Arya Pradana bahwa apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Iya. Apa yang kita tahu belum tentu benar. Tapi ketika kita melihat dan mencari tahu dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, itu akan menjadi sesuatu pengetahuan yang istimewa buat kita, buat diri kita, buat hati kita, buat pikiran kita. Nah, Pak Sarju tadi menyinggung tentang Bumi Arya, Mbah Jope, taman bermain anak-anak, terus ada telaga Tilang. Tilang, ya kan? Selain itu ada lagi nggak Pak Sarju? Kalau di sini mungkin berbentuk-bentuk apa ya? Gua bawah tanah. Mungkin kalau gua bawah tanah itu bentuknya hanya lorong saja. Tapi tidak bisa untuk tembus itu enggak ada yang bisa. Karena kemarin dari Mapala itu bawa dari perguruan tinggi datang di desa kami, dia masuk gua bawah tanah, dia menyusur sebagainya. Kalau toh bisa mencari air yang mengalir bawah tanah sampai dengan kedalaman 135 meter itu belum ada air yang mengalir bawah tanah. Itu bahkan bermalam di bawah tanah dari Mapala, dari perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi. Iya. Nah, ini juga menarik nih. Ini juga menarik Kalau nih sahabat bentuk-bentuk Raden. batuan di Song Luang dan ada belum ke sana ya? Belum. Kalau yang di itu yang saya waktu itu datang ketemu Pak Sumadi di bawah itu. Wah, itu lebih bagus itu kalau di Song Luang itu daerahnya di Siono A. Atau nanti dan ada juga kalau ada waktu pada saat tidak hujan silakan datang, itu banyak batuan yang itu loh. Bagi saya cukup bagus juga. Nah, tapi nanti ya tolong saja dan ada datang aja ke Song Luang namanya itu. Song Luang. Song Luang itu deket dari Nyuwun Sewu, naik sepeda pun bisa sampai lokasi itu bentuknya song itu, kemudian batu-batunya yang besar-besar sampai hampir sampai tanah dan luasnya seberapa mungkin kalau ini lebih luasnya itu. Nah, bentuk-bentuk tapi tidak bisa untuk masuk ke dalam gua, nggak bisa, hanya melihat pemandangan. Oh, jadi hanya untuk tempat foto ya? Iya, Tempat foto. tapi bagus itu, bagus. Bagus ya. Bagus, bagi saya tetap bagus. Aku sewong desa wes gumun, wes heran loh. Aku mau podo-podo wong desa ngerti kono kok bagus.
apalagi mungkin dari kota apalagi itu. Jadi nanti sahabat Raden Arya, salah satu kawasan Bumi Arya itu kan adalah arena trekking. Arena trekking kemarin kita sudah ada arena trekking ringan sekitar 20 sampai 30 menit. Dan arena trekking berat. Itu sekitar 1 jaman. Nah, itu muter sampai song yang di bawah itu. Sini. Song ini song ini. Nah, di situ kalau orang yang bisa lihat semacam orang indigo, mungkin akan tahu apa yang saya dengar, saya lihat, saya rasakan. Karena rekan-rekan fotografer dari Makassar, dari Jogja, dan juga dari luar kota yang lainnya juga sudah ke sana. Dan katanya adalah wisata mistis. Ya, Wisata mistis. memang ada ya. Wisata mistis. Terus untuk petir itu sebenarnya ada perencanaan dulu yang dibuat untuk embung Gunung Budak itu. Misalnya di YouTube mungkin sudah ada, dan Arya bisa buka di channel YouTube Embung Gunung Budak Petir Rongkop. Dulu kami pernah mengundang dari Bapeda, dari perencanaan daerah itu kami dari LIPI, dari perguruan tinggi itu saya atur rawah ke situ itu biar mengetahui sejauh mana atau lokasi Gunung Budak. Ternyata kemarin kami matur dengan Bapeda itu dananya tidak sedikit, karena luas itu yang memiliki lahan itu 31 orang. Satu gunung, tapi itu kemarin pernah saya kumpulkan dengan kami warga yang memiliki itu, ada yang minta diganti rugi, ada minta yang bermacam-macam, sehingga kami tidak mampu lah untuk melakukan itu. Mengakomodirnya nggak mampu. Kami kerjasama dengan Bapeda, dengan pemerintah daerah tetap nggak mampu seperti itu. Itu Nusawu dan ada bisa buka di channel YouTube Embung Gunung Budak Petir Rongkop. Itu sudah ada perencanaan. Karena dulu yang merencanakan dari UII dan dari UGM. UI dan UGM kan KKN di sini, dan termasuk pembimbingnya sekarang masih aktif di sini. Tapi setelah Nusawu diperkirakan luasnya seperti itu dan menelan dana yang cukup besar, pemerintah daerah belum mampu untuk mengemas itu kan. Makanya Pemda juga, pemerintah daerah juga ya gumun, Bumi Arya ngadep. Iya. Gumun. Dan waktu pertama kali berdiri seperti ini, ya terus terang ya gumun sampai pertanyaannya mau dibuat apa? Nah, aku pun juga bingung. Ada kepiak gitu dulu. Iya, pada awalnya baru bego pertama kami juga bingung kan, saya belum tahu arah ke depan seperti apa. Apa ya udah di gunung seperti itu ya, karena juga memerlukan waktu, dana yang cukup besar. Ya mudah-mudahan nanti ke depan semuanya ini bisa kita tertata, lingkungan dan sebagainya. Bahkan kemarin di dinas kalau memang ya izinnya tidak cukup homestay dan kuliner, ya monggolah dan area untuk pengembangan ke depan seperti apa. Kami dari pemerintah desa, pemerintah kelurahan hanya bisanya memberikan support kerjasama bagaimana baiknya. Yang jelas warga masyarakat di Petir ini bisa untuk rekreasi ke wilayahnya sendiri pun tidak memerlukan biaya yang cukup banyak seperti itu. Betul. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ini Bumi Arya ini homestay pondok wisata. Ya. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, harapan Pak Sarju tadi kita sudah dengar, dan posisinya kita juga sudah tahu seperti apa. Jadi mudah-mudahan insya Allah Bumi Arya bisa berkembang, bisa menjadi istilahnya cahaya di tengah masyarakat. Kita sama-sama berkembang, sama-sama saling mensejahterakan, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mensupport. Insya Allah. Demikian perbincangan santai kami bersama dengan Pak Sarju. Pak Sarju, hatur nuwun. Terakhir, closing, penutup, saya mau tanya Pak Sarju, dengan Bumi Arya di sini, hadir di sini untuk persiapan launching segala macam. Apa harapan
yang paling Pak Sarju inginkan? Kalau tadi kan harapan umum, iya. sekarang harapan yang Pak Sarju paling inginkan. Harapan kami pada saat launching setelah pengurusan perizinan sudah keluar, nanti disesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan. Karena pada saat ini masih masa-masa pandemi COVID. Tetapi kalau toh memang COVID itu sudah tidak ada, harapan kami nanti kita akan gelar sebuah pementasan dari anak-anak dan sebagainya, biar orang itu datang banyak. Nah, dengan kehadiran banyak orang itu kan informasi itu cepat untuk keluar. Tapi karena pada saat ini masih pandemi COVID, ya nanti kita sesuaikan. Kemudian harapan kami pada saat untuk launching peresmian nanti ya Pak Bupati, Pak Kepala Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup, pejabat-pejabat terkait ini bisa hadir di Petir. Mengapa dengan demikian? Karena manakala dari masing-masing instansi itu bisa hadir di sini, oh ke Petir harusnya seperti ini, ada dana dari pemerintah daerah kan bisa dimasukkan di sini. Harapan kami seperti itu. Jadi ini saling yang saya bilang. Saling kerjasama. Saling kerjasama. Jadi demikian sahabat Raden Arya Pradana, bincang santai kami di Bumi Arya dengan masyarakat Petir kemarin dan saat ini dengan tokoh masyarakat yang juga saat ini menjabat sebagai Pak Lurah Desa Petir. Kami mohon undur diri, kami mohon pamit. Semoga bermanfaat. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin. Saya Raden Arya Pradana dan Sarju SIP mengucapkan terima kasih. Dukung terus Desa Petir, dukung terus Bumi Arya, dukung terus kemajuan kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.